bahas lagi. Waduh, alhamdulillah teman-teman kita sudah melewati setengah awal dari semester genap ini. Jadi kita udah 8, ini sekarang ke-9 ya, ke-9. Dan kalau setengah awal semester kita ini kemarin masih baru perkenalan, baru pendahuluan gitu. Kalau sekarang ini kita sudah masuk, kita akan lihat bagaimana konsep yang ada dalam praktik hadis nanti diterapkan gitu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai adalah terwat itu apa sih gitu, bagaimana kan untuk meriwayatkan sesuatu itu kan kita harus orangnya harus bebas dari hal-hal yang membuat dia itu nanti hadisnya nggak diterima gitu. Nah, apa aja nanti itu bisa dijelaskan nanti oleh teman-teman kelompok 9. Sambil menunggu bersama, sambil mulainya silakan disiapkan. Ini Iswa, silakan disiapkan PowerPoint-nya, makalahnya, sambil menunggu, jadi biar nggak kelamaan nanti. Siapa yang mau share screen? Rani udah hadir. Ya sudah. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ran. Sudah. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Latifah Zahrani, sebagai moderator, dan juga kedua teman saya, Maharani Puspasuci dan Nashwa Amelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep adalah. Untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Maharani. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Pembahasan pertama itu tentang definisi adalah. Kata adalah berasal dari kata adalah yang terdiri dari huruf ain, dal, dan lam. Dalam tasrif, ia berubah dari kata adalah yang dilu adalatan yang bermakna lawan dari kejahatan. Ia juga disifatkan dalam bentuk masdar yang bermakna zawa adlin yang artinya yang memiliki sifat yang adil. Adil berarti meluruskan, menyamakan, berbuat adil, menyekutukan, menyimpang, berpaling kepada, berubah pendapatnya, meluruskan, dan mengimbangi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, adil diartikan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Sehingga orang dinamakan adil apabila ia berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak pada salah seorang yang berselisih. Dalam keadilan terdapat unsur yang harus dipenuhi, yaitu seimbang, terlibat dalam perbuatan yang dilandasi dan dibingkai oleh kesadaran, lahir dari akal bukan dari nafsu, terhindar dari kerusakan atau kejahatan yang mungkin dilakukan terhadap ikatan-ikatan yang mengikat satu individu dengan individu lainnya dalam satu komunitas tunggal.
Dalam terminologi ilmu hadis, adil yang dimaksud adalah seorang beriwayat tersebut beragama Islam, telah dewasa, berakal, terbebas dari kefasikan, dan menjaga muru'ah, yakni terbebas dari hal-hal yang dapat merusak harga dirinya. Seorang periwayat hadis harus memiliki moralitas yang tinggi sehingga terjamin kebenaran informasi yang disampaikannya. Hal tersebut sebagai implikasi dari ketakwaan yang dimilikinya, dengan asumsi bahwa dengan sifat takwa yang dimiliki periwayat tersebut jauh dari perbuatan dusta. Akan tetapi, keadilan seorang periwayat belum sepenuhnya menjamin otentitas informasi yang dibawanya. Dengan kata lain, belum tentu terhindar dari kekeliruan. Dengan demikian, di samping memiliki kualitas moral yang baik, seorang periwayat juga harus memiliki kapasitas intelektual yang tinggi. Nuruddin Itter dalam kitabnya Manhaj Al-Naqd fi Ulumul Hadis mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan adalah yaitu sebuah kebiasaan atau tabiat yang membawa seseorang pada ketakwaan, menjauhi perbuatan dosa dan hal-hal yang dapat merusak muru'ah. Dalam menetapkan adalah, itu digunakan salah satu dari dua metode berikut ini. Yang pertama ditetapkan oleh ulama ta'dil atau ditetapkan oleh salah satu saja dari mereka tentang keadilan periwayat yang bersangkutan. Walau begitu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minimal harus dua ahli yang menetapkan keadilannya. Kemudian yang kedua, ada kalanya dia sudah terkenal adil. Oleh karena itu, periwayat yang sudah terkenal adil di kalangan para ahli ilmu akan keterpujiannya, maka hal itu sudah cukup dan sudah tidak dianggap perlu untuk tidak membutuhkan kepada seorang ahli ta'dil yang menetapkan keadilannya. Seperti imam-imam yang sudah terkenal seperti Imam 4, Sufyan, Auza'i, dan lain-lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah menurut para ulama, menurut pakar fuqaha, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsinya, seperti pada pembagian warisan. Sedangkan menurut ulama muhaddisin, adil adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar serta menjauhi dosa-dosa kecil. Hakim dan Nasyaburi yang menyatakan bahwa adalah merupakan seorang muslim tidak berbuat bid'ah dan maksiat yang dapat menurunkan moralitasnya. Ibnu As-Salah menetapkan ada 5 kriteria seorang periwayat disebut adil, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, memelihara muru'ah, dan tidak berbuat fasik. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Al-Nawawi. Menurut Hafiz ilmu Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan adil ialah orang yang mempunyai sifat ketakwaan dan muru'ah. Sedangkan Hasbi As-Siddiqi mendefinisikannya sebagai berikut. Wasofar rawi bisifatin tuwajibu adalati hiya madawul qabulu liriwayatihi. Yang artinya sifat-sifat si perawi dengan dipandang orang tersebut adil yang menjadi puncak penerimaan riwayatnya. Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana dikutip oleh Subh al-Solih menjelaskan bahwa adil adalah yang tahu melaksanakan kewajibannya dari segala yang diperintahkan kepadanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauh dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian.
Subhi As-Solih menjelaskan kriteria periwayat yang adil adalah yang bersikap konsisten dan berkomitmen tinggi terhadap urusan agama, kemudian yang bebas dari sikap kefasikan dan hal-hal yang dapat merusak kepribadian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah kriteria adalah. Jumhur ulama memberikan kriteria terhadap adil sebagai faktor penentu, yaitu yang pertama adalah Islam. Keislaman menjadi syarat utama dalam penyampaian hadis. Meskipun saat menerima hadis, Islam tidak menjadi faktor utama. Namun jika seorang perawi ingin menyampaikan atau meriwayatkan hadis, maka harus dalam kondisi Islam. Hal tersebut dikarenakan hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, sehingga orang yang tidak beragama Islam tidak bisa diterima periwayatannya sebagai ajaran Islam. Argumen yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan status Islam sebagai syarat keadilan sahabat ialah Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maksudnya, bahwasanya pendapat orang yang fasik saja tidak boleh bisa diterima, apalagi pendapat orang yang kafir. Yang kedua adalah taklif atau berstatus mukallaf. Mukallaf di sini ialah orang yang sudah memiliki tanggung jawab. Hal ini tidak memungkinkan bagi orang yang gila, lupa, dan anak-anak untuk meriwayatkan hadis, karena mereka lepas dari tanggung jawab. Dikarenakan seseorang tidak bisa dituntut terhadap yang diperbuat maupun yang dikatakan apabila ia belum atau tidak memiliki tanggung jawab. Ketiga, takwa. Takwa adalah melakukan perintah agama Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang melaksanakan ketentuan agama Allah akan merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga ia tidak akan berani melakukan hal yang melanggar ketentuan agama Allah. Misalnya melakukan kebohongan saat meriwayatkan hadis. Sekiranya terdapat kekeliruan dalam menyampaikan berita, maka hal tersebut bukanlah disengaja, akan tetapi di luar kemampuannya. Orang yang tidak takwa atau melaksanakan ketentuan agama Allah tidak bisa dipercaya. Perihal beritanya termasuk dalam hal ini adalah hadis. Karena orang tersebut dengan mudah membuat berita yang palsu, terlebih berita yang menyangkut mengenai hadis Nabi. Yang keempat, sejahtera dari sebab-sebab kefasikan dan yang merusak muru'ah. Memelihara muru'ah maksudnya ialah menjaga harga diri serta meninggalkan segala hal yang mengakibatkan rusaknya harga diri dan menuruti aturan yang benar seperti contoh kencing di jalan, mencaci maki, atau menghina orang lain. Sifat-sifat inilah yang merusak moral sehingga riwayatannya sukar untuk diterima. Muru'ah termasuk wujud nilai yang berkembang dalam masyarakat. Jika seseorang tidak bisa memelihara muru'ahnya, mengakibatkan tidak akan dihargai oleh masyarakat. Orang yang tidak dihargai oleh masyarakat, kecenderungannya melakukan berbagai tindakan kompensasi yang menjadikan ia memperoleh perhatian masyarakat. Bisa jadi salah satu bentuknya dengan melakukan penyampaian berita kebohongan. Apabila faktor-faktor di atas, yang kelima adalah berakal. Di dalam Al-Quran, akal merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dengan akallah mereka dapat membedakan baik dan benar, serta dapat menuntun mereka untuk hidup bermartabat. Menurut Muhammad Abduh, manusia diberikan berbagai jenis hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya itu hidayah akal. Jadi menurut Abduh, akal merupakan hidayah dari Allah, dan ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Imran ayat 190, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Allah pun mempertanyakan dan menantang umat manusia untuk berpikir dan merefleksikan apa-apa yang terjadi di langit dan bumi. Dengan berpikir mengenai bumi dan segala isinya, manusia sebenarnya dapat terlepas dari kekufuran. Muslim adalah unsur utama yang terkandung dalam cakupan makna adil. Ini diharuskan bagi seseorang yang menyampaikan riwayat hadis, sedangkan bagi kegiatan menerima hadis tidak disyaratkan. Oleh karena itu, orang kafir pun diperbolehkan menerima suatu hadis. Perkembangan prinsip al-adalah sebagai penentu diterima atau ditolaknya suatu riwayat hadis memperlihatkan sebagai syarat yang baku untuk memelihara kesahihan kehujahan as-sunnah. Prinsip ini oleh para ulama dipegangi sebagai asas untuk menentukan antara ditolak dan diterimanya suatu riwayat hadis. Pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu contoh penerapan konsep adalah. Berikut contoh dari penerapan kaidah keadilan periwayat dalam sebuah kritik kesahihan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abu Awanah, an Qatadah, an Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma min muslim yagrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakul minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kanat lahu shadaqah. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung, atau binatang ternak, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Untuk lebih jelasnya, penilaian kredibilitas terhadap setiap riwayat dapat dilihat pada tabel. Pertama, itu ada Qutaibah. Nama lengkapnya yaitu Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Thorif bin Abdullah. Beliau berasal dari kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Nama lainnya itu Abu Raja, semasa hidup itu tinggal di negeri Hims. Lahir 150 Hijriah, wafatnya 240 Hijriah. Menurut komentar ulama, menurut komentarnya An-Nasa'i, beliau yaitu Qutaibah ini merupakan orang yang shikoh. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau merupakan orang yang shikoh sabat. Lalu yang kedua ada Waddah bin Abdullah Maula Yazid bin Atha. Beliau berasal dari tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Nama lainnya Abu Awanah. Negeri semasa hidupnya itu Basrah, wafatnya pada 176 Hijriah. Komentar ulamanya dari Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu Sikoh Sabat, dari Az-Zahabi yaitu Hafidz, dan Sikoh Mutkin. Lalu yang ketiga itu ada Qatadah. Nama lengkapnya Qatadah bin Da'amah bin Qatadah. Beliau berasal dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Nama lainnya Abu al-Khattab. Negeri semasa hidupnya itu Basrah. Lahirnya sekitar 60 atau 61 Hijriah dan wafat tahun 117 Hijriah. Komentar ulamanya. Pertama itu ada Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berkomentar bahwa Qatadah ini yaitu Sikoh Sabat, sedangkan Az-Zahabi mengomentari bahwa Qatadah Hafidz. Lalu yang keempat, nama lengkapnya Anas bin Malik bin An-Nadir bin Domdom bin Zaid bin Haram. Berasal dari kalangan sahabat. Nama lainnya Abu Hamzah. Negeri semasa hidupnya itu Basrah. Wafatnya 91 Hijriah. Untuk komentarnya dari para ulama yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau merupakan sahabat. Sedangkan dari Az-Zahabi juga beliau merupakan sahabat. Berdasarkan penilaian kritikus terhadap para periwayat yang terlibat dalam transformasi hadis tersebut, tampak bahwa semuanya dinilai positif atau shikoh. Dengan demikian, sanad hadis tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang menentukan kesohihan sanad.
berupa keadilan seorang periwayat. Karena kesikohan seseorang berarti periwayat tersebut masuk ke dalam kategori adil. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa pertama, unsur-unsur yang menjadi bagian dari konsep keadilan periwayat yang ditawarkan oleh para ahli cukup beragam, namun secara substansial memiliki kemiripan satu sama lain, yang bila disederhanakan meliputi beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara muru'ah. Yang kedua, sekalipun sahabat merupakan periwayat, namun ulama hadis pada umumnya menempatkan mereka pada posisi yang tidak terjangkau untuk dikritisi tentang eksistensi keadilan mereka. Yang ketiga, penilaian dan penajaman terhadap keadilan sahabat tetap diperlukan agar peneliti hadis tidak terjebak dalam konstruk kekakuan dalam menyikapi berbagai macam kemungkinan fakta sejarah. Artinya, masalah seperti ini berada dalam wilayah ijtihadi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan pengembangan keilmuan hadis. Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya menyiapkan pertanyaan atau makalahnya mau dibaca ulang, dipahami ulang. Jadi ini saya pakai untuk nambahin sedikit ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi kita sekarang membahas mengenai dua hal utama yang sangat vital terkait periwayatan hadis, yaitu adalatul ruwat wa dhabtihi. Jadi ini mengenai rawi ya. Seorang rawi itu diharapkan mempunyai dua sifat utama. Pertama, dia itu pribadinya bagus, artinya tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tidak melakukan maksiat. Ya, manusia normalnya pasti berbuat maksiat ya, sedikit atau banyak. Tapi kan nanti bisa dilihat gitu ya, mana yang kira-kira misalnya dia tidak tukang bohong, tidak jelas bohongnya, atau tidak tidak melakukan hal-hal yang tidak mencuri dengan, misalnya tidak terang-terangan lah. Kalau misalnya kayak hal-hal yang sifatnya tertutupi, kayak misalnya hal-hal yang sifatnya masih bisa inilah, kayak dosa-dosa yang kayak kayak ngomongin orang dalam hati, kalau kan itu kan nggak ketahuan kan. Jadi yang dimaksud dengan adalah itu ya yang jelas-jelas, yang kelihatan gitu. Kedua, nanti itu kita akan membahas mengenai dhabt, yaitu apakah seseorang itu punya hafalan yang kuat atau tidak. Nah ini biasanya sih adalah dan dhabt ini digabung jadi satu dalam satu pembahasan. Cuman kita
bagi dua aja supaya mungkin nanti nggak terlalu berat gitu ya buat teman-teman, karena ini agak banyak gitu ya yang dibahas. Oke, sekarang kita balik lagi mengenai apa sih adalah. Kalau adalah itu adalah ya yang jelas akhlak yang ketahuan. Jadi kalau misalnya dia itu tukang rajin sholat di masjid, rajin jujur dan sebagainya, yang kayak gitu yang ketahuan. Jadi seseorang itu bisa dibagi menjadi dua macam, maklumul hal atau terkenal gitu ya, atau apa namanya, dia itu diketahui, misalnya kayak para sahabat-sahabat yang utama itu kan terkenal ya, mereka ini kan kita tahu gitu kan siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar bin Khattab, siapa itu Abdullah bin Abbas. Mereka ini sudah terkenal gitu kan. Nah, jadi ini bukan ini ya, ini bukan bagian dari yang dibahas di adalahnya. Nah, kalau terkenal ya udah gitu, kita nggak bahas mereka. Nah, kedua adalah orang yang tidak terkenal. Nah, ini banyak sebenarnya, kayak ada banyak gitu ya yang siapa ini nggak dikenal sama orang lain, gimana orangnya, pribadinya. Biasanya yang tidak terkenal ini istilah yang dipakai adalah majhulul hal. Kalau orang yang orang yang majhul begini, bagaimana apakah kita bisa menerima hadis dari yang bersangkutan ataukah tidak gitu ya. Nah, itu harus kita lihat apakah ada orang, misalnya si fulan ini kita pengen tahu apakah dia ini memang majhul. Nah, kira-kira hadisnya bakal diterima atau tidak. Pertama kita harus melihat apakah ada orang ambil jauh. Dan kemudian ada bukti bahwa sanadnya antara dia yang ambil hadis dari dia itu atau tidak. Jadi misalnya Ibnu Abbas mengambil, terus kita pengen tahu ini orangnya bisa nggak di hadisnya gitu kan. Oke, antara Ibnu dan ini misalnya kira mereka yang satu zaman atau tidak. Nah, itu jadi bisa dibuktikan gitu loh apakah sanadnya menyambung atau tidak. Nah, itu cara untuk mengetahui apakah seseorang ini bisa diterima hadisnya atau tidak. Jadi memang pertama kan kita ngelihat sifat-sifatnya, tadi disebutkan kriteria adalah atau seorang itu dianggap bisa diterima hadisnya. Itu Islam, terus kemudian tidak kafir, terus kemudian tidak gila, kemudian sudah baligh dan sebagainya, bukan anak kecil dan sebagainya. Ini kan di dalam makalahnya. Nah, terus kemudian setelah melihat kriteria-kriteria itu kan kita masuk ke yang tadi, apakah orangnya majhul ataukah maklum. Nah, setelah itu kemudian kita ke fase selanjutnya, yaitu kalau misalnya ada orang yang majhul atau nggak ketahuan siapa dia gitu kan. Maksudnya berita tentang dia itu sedikit. Kayak misalnya kalau teman-teman sekelas kalian kan kalian bisa ngasih tahu nih kabarnya, oh si fulanah siapa namanya, Latifah Zahrani ini orangnya begini. Sekelasnya tahu semua. Nah, kalau misalnya ada fulan datang orang dari misalnya anak baru nih kelas mahasiswa baru semester 2 kan kalian nggak kenal kan. Nggak kenal. Kalau datang ke kalian nggak tahu siapa dia ini. Mungkin tahu namanya aja, tapi sifat-sifatnya nggak tahu. Jadi harus dicari orang yang sikoh, misalnya yang bisa membuktikan bahwa si fulanah ini
bisa diterima perkataannya gitu. Nah, kemudian pembahasannya pindah lagi ke berapa orang kita bisa menerima. Kalau misalnya orangnya majhul, apakah satu orang cukup ataukah harus beberapa orang? Jadi ada yang bilang satu cukup, gitu kan? Ada juga yang bilang oh ini enggak, jadi harus ada beberapa orang yang bersaksi bahwa yang bersangkutan ini kok bersaksi, beberapa orang sikoh yang mengambil hadis dari orang tersebut. Jadi nggak cuma satu orang sikoh terus dianggap oke cukup. Ada dua madhab sih, madhab pertama boleh satu orang, yang madhab yang lain itu dianggapnya harus beberapa orang. Nah, sebenarnya ini harus orang yang dianggap adalahnya sudah oke, dianggap adil ya, dianggap adil, masyhur, dia diketahui sifat-sifatnya. Apakah hadisnya langsung diterima? Belum tentu. Karena nanti masuk ke saringan selanjutnya, yaitu saringan dhabt gitu. Apakah dia itu hafal benar-benar dengan hadis yang dia terima? Terus kemudian apakah dia bisa apa hafalannya itu dari simaknya dia atau hafalannya itu sumbernya dari tulisannya dia. Nah, nanti itu di pembahasannya dhabt. Kalau sekarang ini adalah dulu. Tadi di makalahnya sudah dijelaskan ya lengkap mengenai mengenai kriteria, kemudian mengenai muru'ah, kemudian juga mengenai apa tadi? Ya, misalnya bagaimana kalau anak kecil dan sebagainya. Jadi itu ya tambahan saya mengenai orang yang majhul, yang tidak jelas ininya, tidak jelas keadaannya. Jadi adil. Kalau misalnya kalau kita tadi kan baca saya tadi lihat di makalah itu adil secara bahasa Indonesia ya, tapi kalau misalnya secara menurut muhaddisin bahwa adil itu ya yang penting orangnya itu tidak berbuat hal-hal yang bisa membuat dia ini hadisnya tidak diterima, gitu aja. Itu mungkin sekian dulu dari saya mengenai adalah nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Silakan saya kembalikan lagi ke teman-teman makalah. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Masih ada yang belum dipahami atau dimengerti? Sampai makalah ke-9 ini gimana menurut teman-teman? Terlalu berat materinya atau bisa dipahami, bisa diterima? Nggak terlalu susah? Insya Allah, Ibu dipahami. Dari awal makalah sekarang nggak ini ya, nggak terlalu berat ya? Soalnya emang sengaja dikurang-kurangi banyak banget gitu dari yang tahun-tahun sebelumnya pembahasannya gitu, nggak terlalu banyak. Jadi semoga nggak terlalu berat ini ya. Kalau nanti ini Bu terlalu banyak istilahnya macam-macam ya, bilang aja nanti kita perbaiki ininya, konsepnya.
Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Bu. Oh, berarti udah paham. Cukup bisa dipahami dari penjelasan Ibu. Oh ya Yang udah, lain. kalau bisa dipahami coba diulang, disimpulkan. Sebenarnya untuk periwayatan anak kecil itu ada perbedaan pendapat. Ulama ilmu hilal, ada yang bilang dianggap belum bisa ini gitu ya, belum bisa diterima. Ada juga yang kalau anak kecil selama dia itu dobet, selama hafalannya itu oke gitu ya, selama kan apa namanya, hadis itu kan dilihat dari hafalan, bagaimana hadis itu seorang dianggap dobet ya ketika dia itu bisa menyampaikan sebuah hadis sama seperti pas dia nerima gitu. Jadi persis, nggak ada dikurangi, nggak ada ditambahi. Nah, selama orang itu dobet, ya dianggap hadisnya bisa diterima. Jadi kalau teman-teman, kalau ini kan penjelasannya ini aja ya, maksudnya nggak banyak hilafnya kalau kita baca Muqaddimah Ibnu Salah dan lain, dan kayak talkhisnya Khatib al-Baghdadi itu disebutkan banyak khilafnya. Ayo, siapa yang mau menjelaskan ulang dari penjelasan mengenai adalah, kan katanya sudah bisa dipahami. Ya sudah, ayo coba dijelaskan ke teman-teman yang lainnya gitu. Enggak, karena itu kan untuk ngetes beneran nggak, jangan-jangan ada yang kelewatan, jangan-jangan ini gitu, apa, belum pas ya gitu. Ya, siapa yang mau volunteer, mau menjelaskan. Soalnya nggak ada yang mau nanya. Kalau mau nanya ya nanti dicarikan jawabannya kan. Tapi kan sampai sekarang nggak ada pertanyaan. Makala izin bertanya deh. Makala dan Ibu izin bertanya. Iya, Mia. Silahkan. Jadi kan di sini di tabel itu kan ada ya biografi perawi sama komentar para. Nah, pengen tahu ada nggak sih kitab yang membahas tentang seperti ini nih dijelaskan gitu. Misalnya Anas bin Malik itu lahir di mana, dari kalangan apa, terus menurut Ibnu Hajar al-Asqalani beliau sahabat kayak gitu. Ada nggak kitab khusus yang menjelaskan tentang ini nih, tentang beliau tuh adil atau gimana seperti itu? Lebih ke ini ya, Mia. Kitab-kitab yang menjelaskan riwayat ini ya. Iya, iya benar.
Oke, mau dijawab sama Rani dan kawan-kawan atau saya? Saya serahkan ke teman-teman makalah aja ya. Lagi nyari, Bu. Oh ya udah. Oke, sambil cari dan sambil siapa lagi yang mau bertanya boleh. Saya mau bukan nambahin sedikit, saya mau komentar mengenai kemarin UTS-nya ya. Boleh, Bu, boleh. Iya, Bu. Oke, jadi terkait UTS-nya, jadi kan saya kasih soal 4 itu. Teman-teman kalau ada ujian, itu dilihat pertama bentuk soalnya, kedua alokasi waktunya. Jadi itu yang nanti menentukan gimana caranya jawab gitu kan. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan soalnya kan untuk menjelaskan dan nggak ada keterangan, nggak boleh lihat makalah atau yang lainnya, dan waktunya agak panjang. Jadi saya temukan jawabannya itu misalnya nomor 1 nih. Untuk ketawain. Nomor 1 itu ya jadi saya tuh pengennya kalau waktunya agak panjang begitu disimpulkan gitu ya, dibuat kesimpulan, diringkas atau diganti redaksinya atau gimana. Tapi yang saya temukan adalah teman-teman ya udah pokoknya yang kayak nemu jawaban di makalah atau di lain langsung ditulis plek gitu ya, plek persal copy paste gitu. Terus kan jadinya agak lucu gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, maksudnya bukan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dibaca, kalau misalnya dibaca tuh jadi kayak ini maksudnya ya at least ada usaha lah dari kalian tuh paling nggak disimpulkan, dibuat diringkas sedikit atau jangan plek-plekan copy paste gitu ya. Itu terus kemudian soal nomor berapa sih, nomor 2 ya, yang ada teks Arabnya itu jelaskan maksud gitu ya, maksud dari teks tersebut. Jadi ya maksudnya bukan arti, bukan terjemahan dari teks tersebut gitu. Jadi ada yang bilang bahwa memahami soal itu adalah udah setengah jawaban. Jadi ketika misalnya jadi kalian harus paling nggak paham dulu dengan soalnya gitu. Soalnya maunya itu seperti ini. Jadi teman-teman harus jawabnya seperti ini gitu. Kecuali ditulis di soal situ apa arti dari apa terjemahan dari teks ini, kan enggak, kan di situ kan maksud. Jadi ya maksudnya bukan terjemahannya. Terus ada beberapa jawaban. Jadi saya bisa klasifikasi gitu ya. Jawaban nomor 1 dan nomor 5 itu ada beberapa yang sama persis gitu, beberapa orang. Kok nomor 5, nomor 4 sama persis dari beberapa orang. Ya paling enggak ketika menjawab sesuatu itu ya paling enggak di misalnya nomor 4 nih, at least urutannya tuh dibedakan gitu. Jangan jangan plek-plekan gitu kan, jadinya agak pengen saya ketawain, tapi ya udah gitu. Jadi intinya seperti itu kalau menjawab soal ya, jangan harus inilah, harus ada strateginya, jangan jangan itu gitu ya, jangan terus ya kayak mindahin tulisan dari makalah terus ditulis ke buku gitu. Ya, jadi mencoba nanti next time, nanti lain kali jangan begitu, jangan kalau misalnya nih ujiannya itu nggak open book, kemudian kalian persis, maksudnya menulis sesuatu itu persis plek sama di makalah gitu kan ya oke lah, nggak apa-apa, ini mungkin hafalannya seperti itu, tapi kan ini kan enggak, ini kan open book, jadi sebenarnya
saya kasih kesempatan untuk bisa meringkas atau kalimatnya diganti dan sebagainya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi memang ya seperti itu. Memang tujuannya saya buat OTS seperti ini kan biar belajar gitu ya, biar baca ulang makalah-makalah yang lainnya, dan jangan dihilangin itu filenya, itu bisa jadi ringkasan gitu kan. Ringkasan kalau teman-teman mau lihat syarah wa ta'dil semester 6 itu apa, jadi bisa lihat itu sudah dapat ringkasannya gitu. Jadi itu komentar saya. Semoga teman-teman bisa belajar gitu ya, bisa nanti seperti ini kalau ujiannya seperti ini, nanti strategi saya seperti ini. Oke. Ya, pertanyaannya Mia udah bisa dijawab? Belum ketemu, Ibu. Iya, jadi kalau iseng-iseng, kalau apa, sebentar, sambil browsing gitu, bisa itu loh yang kemarin saya lihatin, perpustakaan Islam digital. Mana sih? Perpustakaan Islam digital itu kemarin kan ada banyak kolom di situ kan. Jadi saya share sebentar. Nih, belum kelihatan. Udah. Hadis. Nah, di sini itu lengkap, teman-teman mau nyari kitab hadis yang bentuknya apa aja itu ada di sini. Jadi ilmu hadis. Mau lihat grup klasik ada di sini, yang kontemporer, yang kajian khusus mengenai ilat ada. Kemudian kalau mengenal atau orang-orang bisa lihat ini sudah diklasifikasi sahabat sendiri, tabiin siapa aja. Kalau mau lihat matan hadis, jadi misalnya hadis-hadis yang bersifat tematis maupun zawaid maupun kutubus sittah, kutubul atraf, itu semua ada di sini kan, ada sahih, ada muwatta ada di sini. Jadi kalau nanti dibuka aja, nanti dilihat, oh jadi kalau kutubul mustadrak itu apa aja. Tapi ini kita udah lewat ya, mustadrak dan lain-lain itu kan nanti kemarin semester 4. Terkait orang-orang rijal yang membahas misalnya si fulan itu sikoh, si fulan itu matruk, si fulan itu do'afa misalnya, ya itu ada di sini. Pertama, nama-nama yang orang-orang yang sifatnya nama nih. Misalnya kunyahnya apa, lakabnya apa, nama-nama yang mutasyabih, yang mirip-mirip. Kemudian sini orang-orang yang sikoh, siapa aja orang-orang yang sikoh. Nah, ini ada kitabnya, namanya Kitabus Sikot. Isinya bisa dilihat nanti. Coba aja dibuka sendiri ya. Sikot milik Ibnu Hibban. Nah, itu terus kemudian duafa. Jadi si fulan ini orangnya doif gitu. Kemudian ada yang matrukin, yang harus ditinggalkan, Kak. Jadi ada yang ditulis per buku, jadi kutubu sikot, kutubu duafa, kutubu ini kan. Ada juga yang masih diikhtilafkan. Dikrumen ikhtilafal ulama'u wa nuqadul hadis fihi. Orang-orang yang masih statusnya belum dipastikan gitu. Dipastikan apakah si fulan ini masuk siko atau bukan siko dan sebagainya.
Jadi kalau mau lihat misalnya siapa aja sih yang kira-kira masuk ke dalam kategori orang-orang yang dhaif. Nah ini Ad-Du'afa al-Majruhin. Jadi Ibnu Hibban tuh punya selain Ibnu Hibban punya sahih ya, beliau juga punya al-Majruhin minal muhaddisin, orang-orang yang cacat gitu ya, dianggap cacat periwayatan hadisnya. Ini masih depannya. Jadi ini adalah kitab-kitabnya, teman-teman bisa lihat sendiri, coba aja. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain dan punya koneksi, jadi bisa dilihat di sini. Tentu saja status sikoh atau enggak sikoh itu kan berbeda-beda satu orang dengan orang yang lainnya. Ibnu Hajar bisa bilang yang si fulan ini sikoh, nanti Hafidz Al-Alai bilang dia ini agak sering lupa. Satu lagi bilang beda lagi. Nah itu wajar aja dalam ilmu jarh wa ta'dil gitu kan, karena sebenarnya dalam riwayatan hadis itu kita berpegang pada suudon, bukan pada husnudon. Kenapa? Karena supaya kita nggak masukin hadis-hadis, kita nggak masukin hal-hal yang bukan dari Rasulullah. Jadi akhirnya kita harus jadi para ulama dulu, para kritikus hadis awal, para muhaddisin itu mereka melihat orang yang nggak diketahui itu dengan pandangan sudon dulu gitu kan. Lebih baik sudon lebih baik enggak ini daripada nanti memasukkan hal-hal yang bukan berasal dari Nabi ke dalam kategori hadis. Jadi ini kitab-kitabnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih Mana Bu, tadi? makalah. Yuk, sama-sama Mia. Siapa lagi yang mau? Siapa tadi yang belum ya? Belum saya tunjuk. Saya tunjuk aja ya. Siapa yang mau menerangkan gitu ya? Biar cepat. Oke, saya pilih dulu. Nelvi ada Nelvi. Ada Ibu. Ya, Nelvi mau? Mau nggak? Apa Ibu? Simpulin. Iya. Mengenai adalah. Nggak ada ya. Jadi adalah ini kalau di bahasa Indonesia kan dengan sebuah kata itu nggak nemu saya. Ya udah jadi keadilan, tapi keadilan dalam konteks bahasa Indonesia dan adalah yang dimaksud oleh muhadis ini berbeda gitu kan. Jadi ya semoga bisa dipahami ya ketika kita ngomongin adalah gitu bukan berarti tidak berat sebelah dan sebagainya, enggak, tapi seorang itu harus bebas dari sifat-sifat yang membuat dia itu hadisnya nggak diterima. Gitu. Nanti kita akan membahas mengenai jarh wa ta'dil, ada di bab setelah ini kalau nggak salah. Jadi apa saja yang bisa membuat orang itu masuk kategori dijarah, ditakdil, maksudnya diterima hadisnya ataupun dijarah atau di sifatnya itu dikuliti nanti itu sama para ulama ilal hadis. Oke, Nelvi sudah siap? Ini yang dari makalahnya atau gimana, Bu? Dari sepahaman kamu, dari makalah, dari baca yang lain boleh. Ini asal jangan baca lo ya, jangan baca dari makalah lo ya. Maksudnya jangan baca plek persis gitu, enggak. Jadi iniannya aja, Iya. amannya. Gitu. Jadi
kalau adil itu intinya tidak berbuat hal-hal yang membuat hadisnya tidak diterima. Terus tadi tuh kayak seseorang itu ada yang maklum, terkenal, sama majhul gitu ya, yang tidak jelas keadaannya. Terus kalau misalnya kalau beberapa gimana ya? Beberapa orang agar bisa hadis itu diterima gitu. Ada yang bilang satu orang itu cukup, terus ada juga yang bilang beberapa orang gitu. Beberapa orang sikoh yang tahu tentang dia, nah itu baru bisa hadis itu diterima. Nah terus tadi apa lagi ya? Terus kalau misalnya udah diketahuin tuh, kalau misalnya orang itu diterima, kalau udah diketahuin orang itu adil atau adil itu gimana ya? Kalau orang itu udah tahu adil, udah tahu orang itu adil, apa itu langsung diterima? Enggak gitu. Dia ke fase selanjutnya dulu, yaitu dilihat hafalannya ada obat apa enggak. Terus apa lagi, Bu? Terus kriterianya itu Islam, terus taklif, takwa, terus tidak ada sebab-sebab yang bisa merusak muruah, berakal. Udah, Bu. Sudah, oke. Iya seperti iya oke. Jadi memang seperti itu terkait dengan adalah ini ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya selain Mia tadi? Boleh tentang boleh tentang yang lain, bebas ya. Jadi mau bertanya mengenai yang lain juga boleh. Ibu, aku boleh nanya nggak sih, Bu? Boleh lah, masa nggak boleh? Mau nanya, sebenarnya kalau misalkan sampai sekarang masih ada hadis tersembunyi gitu nggak sih, Bu, yang nggak sempat diriwayatkan gitu? Gimana? Maksudnya sampai ada nggak sih, Bu, hadis yang nggak sempat ditulis atau nggak sempat diriwayatkan gitu, tapi jadinya apa ya, Bu? Apa ya? Masih ada nggak sih, Bu, sebenarnya gitu? Atau semuanya itu pasti teriwayatkan, tertulis di kitab gitu? Ataukah ada hadis yang dia tuh diriwayatkannya tuh secara tersembunyi untuk kayak kelompok golongan khusus gitu, Bu? Aku tuh sempat denger ya, Bu, kayak ada hadis-hadis yang dia tuh nggak dipublikasi, nggak diumumkan gitu, jadi cuma untuk golongan tertentu diriwayatkan dari misalkan kiai ini ke kiai ini, jadi tersembunyi gitu loh, Bu. Mungkin nggak sih, Bu, kayak gitu? Bisa dipahami nggak sih, Bu, pertanyaan aku? Iya, bisa. Jadi kalau orang menyembunyikan hadis kan berarti ini tidak sesuai dengan tujuan utama agama Islam itu diturunkan kan? Karena memang tujuannya kan untuk menyiarkan agama Islam, untuk hadis itu datang sebagai penjelas dari apa yang ada di Al-Quran dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada yang disembunyikan kan berarti nggak sesuai gitu kan. Jadi ngapain orang Nabi nyuruh kita mengajarkan kok kita sembunyikan gitu kan. Jadi nggak logis jadinya. Itu. Dan kalau apakah ada sesuatu hal ajaran Nabi, bukan ajaran Nabi, hadis, bukan ya bukan kan Nabi itu kan yang bersumber dari Nabi itu kan bisa banyak bentuknya, ya ada yang perbuatan. Jadi Nabi nggak ngomong, tapi para sahabat melihat Nabi melakukan hal tersebut dan mereka mengikuti, menganggap itu adalah sunnah Nabi. Ada juga Nabi menyuruh si fulan kayak misalnya kita kalau di mana, kalau kita baca kayak Kutubul Mutun itu kan kita lihat Nabi ketika orang
ketika ada seseorang mau pergi buang hajat, Nabi menyuruh dia itu untuk membaca oh ma ini a'udzubika minal khubuthil khaba'is gitu kan. Ada hadisnya. Jadi itu namanya sunnah qauliyah. Dan juga nanti takririyah, tapi ini masuk di kategori usul fikih. Ya udah, yang fi'liyah ini biasanya kadang-kadang nggak terekam. Misalnya tapi biasanya sih ada sih, karena para sahabat Nabi itu memang mereka harisin. Jadi mereka ini sangat sangat berusaha banget untuk agar segala perbuatannya Nabi ini gitu tidak ada yang lewat dari pengetahuan mereka. Jadi ketika misalnya kita bisa lihat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, jadi sepupunya Nabi, itu adalah orang yang misalnya dia ini ikut aja sama Nabi. Nabi pakai baju warna putih, dia ikutin warnanya. Nabi sholat di suatu tempat di bawah pohon mana gitu, dia ikutin sholat di situ. Dan seterusnya. Nabi pakai sendal ini seperti ini, dia ikutin seperti. Nah ini makanya kemudian beliau ini dikatakan sebagai orang yang sangat mirip dengan Nabi, karena beliau ini kemana-mana Nabi ikut gitu kan. Oke, itu para sahabat. Nah kalau misalnya untuk hal-hal yang ketika misalnya Nabi di dalam rumahnya beliau ada Sayyidatina Aisyah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat pribadi gitu kan, misalnya perkara ya pokoknya yang sahabat lain nggak tahu karena itu di luar, tapi kemudian Sayyidatina Aisyah yang meriwayatkan karena beliau ini yang tahu di dalam Nabi ketika itu Nabi sholat di samping aku dan saya ini sedang haid gitu kan. Jadi jadi itu untuk menjelaskan bahwa berada berdekatan dengan orang haid pun nggak apa-apa gitu, mau sholat di situ gitu. Jadi nah ketika kita tahu hal-hal seperti ini, itu kan sangat kecil kemungkinan ada perbuatan Nabi yang tidak sempat terekam oleh para sahabat pada masanya. Meskipun ya kemungkinan tetap ada ya, kemungkinan tetap ada, tapi untuk hadis, jadi para sahabat sudah melakukan apa yang mereka bisa untuk agar ajaran Nabi, segala perbuatan Nabi, karena itu sunnah itu kan nggak cuman ini ya, nggak cuman qaul ya, tapi af'al dan seterusnya, itu nanti bisa nyampe ke generasi-generasi yang datang setelah mereka, setelah generasi sahabat. Gitu. Ya, itu penjelasan saya terkait pertanyaannya Biba. Semoga bisa dipahami. Ya, yang lainnya ini bebas ya, terkait dengan adalah. Tahu kayak gini, kemarin saya gabung aja adalah dan dobet itu, nanti bisa ditambahin materi lain, cuman ya udah kadung. Ayo, ini bebas lah ya zonanya, mau bertanya mengenai pelajaran. Yang selain pelajaran juga boleh kalau mau nanya. Ibu, Mia mau tanya lagi deh. Ya, boleh. Sekarang itu masih ada nggak sih, Bu, ini orang yang meneliti hadis ini, hadis dhaif atau sahih gitu, atau semuanya itu sudah tercover dalam kitab-kitab yang terdahulu yang udah disusun sama ulama terdahulu gitu, Bu. Gitu, Bu. Oke. Ya, terkait penelitian hadis di era kontemporer. Meskipun para ulama terdahulu itu sudah melakukan banyak sekali
kontribusi mereka terhadap perkembangan ilmu hadis. Jadi dimulai dengan mengumpulkan hadisnya, kemudian meneliti perawinya, kemudian meneliti ilat-ilat apa saja yang mungkin terjadi dalam sebuah hadis. Nanti kan ada ulumul ilal, makanya kan ilalul hadis itu nanti ada penjelasannya di situ. Kemudian mereka juga melakukan kritik ya nuqadul hadis, jadi mereka melakukan kritik dari terkait sesuai dengan atau memang hadisnya itu jangan-jangan masuk kategori maudhu karena misalnya orangnya punya cenderungan ke madhab tertentu gitu ya. Namun kalau untuk di era sekarang, nah kan karya yang tentang hadis itu kan banyak sekali. Nah sekarang itu biasanya para ulama yang ada itu ini dari sekian karya yang dihasilkan oleh ulama yang dahulu, mereka membuat corona atau pembandingan antara hasil dari si A, hasil dari hasil karya si fulan yang menyebutkan seperti ini, nanti dimukorona lagi dengan orang lain dan sebagainya. Terus kemudian kita juga tahu bahwa pada saat banyak sekali manuskrip yang masih yang belum sempat tertahqiq ya terkait misalnya dulu para ulama bikin syarah misalnya ulama abad ke berapa? Ulama abad ke-9 atau 10 misalnya membuat syarah Sahih Bukhari atau syarah Sahih Muslim atau yang lain-lainnya dan kemudian manuskripnya belum diteliti sampai sekarang. Nah, kemudian para ulama kontemporer ini kemudian meneliti, mentahqiq dan sebagainya. Kalau untuk yang tadi apakah misalnya terkait si fulan ini bisa dianggap psikoh atau bukan, itu kan sudah ada ya, sudah ada, nanti tinggal mungkin orang sekarang yang mengkorohnakan aja terus kemudian membandingkan dengan hasil-hasil sejarah. Misalnya kalau tiba-tiba sekarang kita menemukan kitab Ilal atau kitab Kutubus Sikoh wal Majhulin karangan ulama masa awal tapi baru nyampe ke kita sekarang. Nah, ini bisa dibuat nanti perbandingan ulang. Misalnya Ibnu Hibban punya karya yang karyanya itu baru ketemu. Misalnya, ya kan manuskrip kan kadang lama ketemunya ya, tertimbun atau sebagainya. Nah, kemudian baru nyampe sekarang. Nah, ini bisa nanti bahan untuk dibandingkan atau jadi ternyata ada lagi yang terkait ulama du'afa wal matrukin yang belum sempat dibahas oleh ulama-ulama yang dahulu. Kasih, Semoga Bu. dipahami. Nanti kalau belum paham bilang aja. Kalau saya belum bisa jawab sekarang, saya jawab nanti di minggu depan misalnya. Ya, masih ada lagi? Sudah semester 6 loh, jangan malu-malu. Jangan malu-malu kalau masih ada yang mau ditanyakan. Harus ini berani memberikan pendapatnya, bertanya dan sebagainya. Ibu Nalfi mau nanya deh. Boleh. Kalau misalnya kategori hafalannya kuat itu kriterianya gimana ya, Bu? Apa kayak misalnya harus hafal berapa ribu hadis atau gimana? Orang lihat dia hafalannya kuat gitu.
sebenarnya untuk dianggap dia seseorang itu bisa dianggap dobit itu ketika dia bisa menyampaikan sesuatu sama persis dengan apa yang dia terima. Kalau dia dapat, jadi syekhnya dia itu menyampaikan hadis misalnya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu sampai akhir itu, kemudian dia cuma menyampaikan setengahnya. Nah, berarti ini dia nggak dopit karena nggak hafal semua, padahal gurunya sampai akhir gitu kan. Kan faman kana hijratu ila wa wa rasulih. Nah, faman kana ila hijratu ila imra'atin yankihuha au yusibuha fa hijratuhu ma wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Saya nggak hafal kan. Nah, berarti ketika seseorang itu bisa menghafalkan sama persis sanadnya dan matannya dari awal sampai akhir, sama seperti gurunya ngasih ke dia, nah itu dianggap dobit. Jadi nggak ada hubungannya dengan berapa ribu atau berapa ratus. Nah, nanti ada sendiri kategorinya, misalnya seorang yang hafal berapa ribu, nanti itu dia punya gelar Amirul Mukminin dan sebagainya. Nanti ada gelarnya sendiri untuk orang yang sudah mencapai hafalan berapa banyak gitu. Kemudian nanti ada pertanyaan terkait hafalan ini. Gimana Bu kalau misalnya orang itu dia nggak hafal, tapi dia punya tulisan, dianggap hafal nggak? Ya enggak, karena hifat itu ya bil mudakara ya, buat dengan ingatan, bukan dengan tulisan. Meskipun tulisan itu dianjurkan, jadi seorang muhaddis itu memang mereka ini dianjurkan untuk punya tulisan, punya catatan dia sendiri. Bahkan ada riwayat seorang imamul muhaddisin pun ketika dia itu ngajar meriwayatkan hadis, dia itu nggak cuman bersandar ke ingatannya aja, tapi dia harus membawa bukunya. Jadi dia menyampaikan itu dengan tulisannya, dengan bukunya, dengan hasil tulisan dia. Kenapa? Supaya ziyadatun fil hifdi, jadi supaya lebih lagi gitu kan, lebih meyakinkan gitu ya. Kalau misalnya hafalan aja mungkin nanti takutnya ada sesuatu yang kelewatan gitu. Nah, itu nanti ada beberapa caranya ketika seseorang hendak seorang menguji kedobitan atau hafalan seseorang itu dengan cara apa? Dengan cara membandingkan antara sebuah riwayat dengan riwayat yang lain. Jadi misalnya hadis rukun iman itu banyak yang merawi, yang meriwayatkan, ada banyak jalur ya. Nanti dibandingkan, kalau jalur nanti itu kalau misalnya teman-teman kalau untuk melihat perbandingan antar hadis, biasanya ditulis satu hadis ini ada 10 jalur, misalnya kan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nanti dicek jalur 1 lafadznya lengkap. Jalur kedua misalnya ada tambahan sedikit yang nggak ada di jalur 1. Jalur ketiga nanti dilihat, oh cuman riwayatkan sampai setengah doang. Hadis keempat nanti gimana? Oh sama persis dengan yang pertama. Kayak gitu nanti dilihat lagi. Nah nanti klasifikasi yang ada tambahnya itu misalnya nomor 2 dengan nomor 10. Yang sama persis, nggak ada kekurangan sampai akhir, itu nomor 1 dan nomor ini dan nomor ini. Begitu. Jadi itu salah satu cara untuk mengetes kedobitan. Kemudian kedua, cara untuk mengetes dobet seseorang itu dengan cara apa? Dengan cara melihat di kitabnya dia. Seseorang, jadi misalnya saya pengen mengetes hafalan hadisnya siapa? Kamu Nelvia.
Kemudian ya udah mana bukunya? Saya lihat bukunya, kamu memuaradah, membaca hadis, menghafalkan, menyebutkan hadisnya, kemudian saya lihat kitabnya. Apakah sama persis dengan tulisan atau enggak? Bisa juga dengan ikhtibar, diuji, jadinya diuji. Misalnya gini, misalnya saya mau ngapes hafalannya kamu ya, Nelvi ya. Kemudian saya bilang, oh bukannya hadis niat itu dari Anas dan dari Abu Hurairah. Kamu iyain, padahal sebenarnya yang hadis yang tadi itu bukan dari Anas dan dari Abu Hurairah gitu kan. Kalau misalnya dia mengiyakan, padahal kenyataannya bukan, berarti dia hafalannya itu kurang. Seperti itu. Jadi yang dobetnya itu bukan cuman di lafaz hadisnya, bukan di matannya saja, tapi juga di urutan orang-orang yang di mana dia itu sampai ke hadis itu sampai ke dia. Jadi jadi dobetnya itu fil sanad dan fil matan. Jadi itu caranya itu dengan pertama dibandingkan, kemudian simaah gitu ya, dicek dengan kitabnya, dan kemudian dicek, diuji, dibolak-balik lafadznya, dibolak-balik ke rawinya, apakah dia menyadari bahwa di situ itu ada pembolak-balikan atau enggak. Jadi enggak mudah sebenarnya. Makanya enggak mudah untuk membuat menjarah wa ta'dil orang itu enggak mudah gitu. Jadi oke lah, dia akhlaknya bagus, tidak melakukan maksiat, tidak fasik, tidak melakukan hal-hal yang melanggar muru'ah, tapi nanti kesandung di dobet, ya susah. Kadang-kadang dia hafalannya kuat pas masa mudanya aja, pas masa tua nggak hafal lagi, gimana itu, dan sebagainya. Terus kalau orang buta apakah bisa diterima hadisnya kalau dia berpegang di tulisan? Nah, itu para ulama bilang enggak bisa, karena kalau orang buta ya ininya penilainya itu di hafalannya dia, bukan di tulisannya dia. Karena kan kalau tulisan mungkin dia salah gitu ya, bukan salah nulisnya nanti. Saya kan kalau kita nulis sambil merem aja kadang-kadang suka miring-miring ke atas kemana, nah itu nanti takutnya kena yang lainnya dan akhirnya jadi bercampur dengan hadis yang lain gitu. Itu salah satu permasalahan yang dibahas oleh para ulama di sini. Oh, ya itu pertanyaannya Nelvi. Semoga bisa dipahami. Iya, Ibu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu, saya mau nanya, Ibu. Boleh. Apakah kalau ulama hadis kan dia untuk mendobat hafalannya itu kan harus ditalaki, maksudnya harus di store gitu kan, bil mudzakarah. Tapi kalau misalnya dia ada cacat dalam lisannya, maksudnya dia tuh kalau ngomong tuh masih kurang fasih gitu. Cadel gitu ya, cadel. Kayak iya, cadel. R gitu ya. Betul. Itu bagaimana, Bu? Ya. Oke. Permasalahan baru. Ketika orangnya cadel gimana? Nah kan ini selama orang tersebut itu. Jadi untuk meriwayatkan hadis itu orangnya harus paham apa yang dia riwayatkan.
kita orang tersebut dianggap oke lah, sifatnya nggak ada masalah. Terus hafalannya oke, tapi dia nggak paham apa yang dia sampaikan. Bisa diterima nggak hadisnya? Enggak. Nah, kalau cadel ini kan dia adalah sesuatu hal yang nempel ke dia kan. Maksudnya orang tahu kalau memang dia ini punya kekurangan di lisannya. Jadi selama hal tersebut tidak mengubah makna hadisnya dan kemudian orang yang diberikan hadisnya itu paham apa yang dia omongkan, ya bisa diterima. Jadi itu kriterianya itu selama dia itu paham yang diomongkan dan orang yang dikasih hadis itu memahami perkataan dia, nah itu dianggap tidak apa-apa. Nanti itu terkait periwayatan hadis itu ada lagi yang namanya riwayatul hadis bil makna. Riwayatul hadis, kan hadis itu kan harus dobet ya. Oh ini kita jadi ngomongin dobet ya. Nggak apa-apa lah sekalian. Dobet itu kan harus sama persis yang diterima oleh dia, sama persis dengan yang nanti akan diberikan ke orang lain gitu kan. Kalau misalnya dia menerima hadis, lafadznya jelas ya seperti ini. Kemudian nanti ketika dia menyampaikan hadisnya itu ada perubahan di lafadznya. Itu gimana? Riwayatul hadis bermakna. Boleh nggak? Untuk hal tersebut ada dua madhab. Pertama ada yang memperbolehkan. Kenapa boleh? Karena kalau nggak, hadis itu sangat banyak dan kemampuan hafalan orang itu terbatas. Jadi kalau misalnya harus sama persis, nanti ada kekhawatiran bahwa nggak ini gitu, hadis Nabi itu nanti nggak bakalan bisa disampaikan ke generasi selanjutnya karena yaitu karena syaratnya terlalu ketat gitu kan. Nah makanya bolehlah, nggak apa-apa gitu, asalkan tidak mengubah maknanya, asalkan tidak mengubah makna yang persis. Jadi boleh diriwayatkan dengan lafadz yang lain, tapi harus sama persis artinya gitu. Nah tapi kelompok kedua mereka mau lebih berhati-hati. Nah mereka lebih ini gitu, kalau ada riwayat bermakna itu mereka teliti nggak dengan mudah menerima. Jadi nggak boleh, harus dengan syarat-syarat tertentu. Riwayat bermakna. Jadi itu ya Kurnia. Cadel, ya kan sudah jelas kan, selama orangnya nggak ada niatan untuk mengubah bahasa lafadznya dari Nabi, kemudian yang dia paham apa yang dikatakan, kemudian yang dikasih hadis juga paham apa yang dia terima, nah, itu nggak apa-apa. Oke, semoga bisa dipahami ya. Iya, Ibu. Ya, selanjutnya ada lagi. Ini kan udah setengah ya, dan Ramadan kan udah deket. Jadi kalau misalnya mau seminggu 2 kali pun nggak apa-apa. 2 pertemuan maksudnya, Bu? Hah? 2 ya. makalah maksudnya? 2 pertemuan, maksudnya sekarang dan misalnya Senin atau kapan gitu. Kalau pengen nggak ke, kan Ramadan kan tanggal berapa sih? 2 ya? Tanggal 2 atau tanggal 3? Iya.
Iya, jadi sudah 2 minggu lagi. Kalau misalnya pengen Ramadan tuh agak nggak terlalu ini, jadi nanti bisa kita habiskan sebelum Ramadan. Tergantung jadwal kalian penuh atau enggak. Ya, mungkin nanti bisa didiskusikan ya, Bu. Iya, silakan aja. Tapi kalau misalnya kuat-kuat aja ya nggak apa-apa. Berarti nanti itu ujiannya itu setelah Ramadan atau habis pas masih Ramadan? Kayaknya sih pas masih Ramadan. Tapi di akhir. Di jadwal setelah Ramadan. Oh, setelah ya. Jadi habis Lebaran ya? 23 Mei. Oh, enak lah kalau habis Lebaran. Tapi nggak tahu sih, Bu. Di kalender akademirnya gitu. Soalnya kan sekarang 9 nih, sekarang 9. 10, 11, 11 itu, pertemuan 11 itu 30. Berarti Ramadan itu 12, 13, 14, 15, 14. Iya, terus kan nanti ada minggu tenangnya, jadi kayak ujiannya habis Ramadan sih, iya benar. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Akhir bulan Mei, Bu, UASnya, Bu. Oh ya? UAS 23 sampai 28 Mei. Jadwalnya. Oh, berarti ya jauh, udah Lebaran udah lewat berapa di atas minggu lah ya. 2 minggu. 2 minggu setelah Lebaran. Iya. Iya, Bu, betul. Tenang. Ya, habis Lebaran, Bu. Alhamdulillah. Oke, gimana? Mau ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak ya sudah cukup, nanti tinggal diberikan kesimpulan dari kelompok 9. Sebenarnya masih ada yang mau ditanya. Boleh, masih ada waktunya. Kalau misalnya perawi yang dia ibaratnya kan nyetor hafalannya gitu ya, Bu. Dia tuh sebenarnya punya ijazah tertentu nggak sih, Bu, untuk menguatkan hafalannya dia gitu? Ijazah apa itu? Kayak gimana maksudnya? Iya, maksudnya dari gurunya gitu. Mungkin punya amalan apa gitu. Ya, mungkin bisa. Ya, bisa juga. Misalnya kalau untuk menguatkan hafalan itu nanti jadi ada riwayat di mana ya? Lupa saya. Jadi waktu itu ada seseorang yang nggak hafal-hafal gitu sama Al-Quran. Jadi susah hafal Al-Quran, susah menghafalkan Al-Quran. Terus yang bersangkutan ini bilang ke Nabi. Terus sama Nabi disuruh membaca ini, kamu yang membaca apa? Tapi saya nggak ingat riwayatnya. Pernah baca sekilas sama Nabi disuruh membaca ini supaya hafalannya bagus gitu. Jadi saya ngomongin ijazah tadi ini ya, teringat kalau sekarang itu kita menerima hadis dari, kan misalnya kan ada majelis pengajian Sahih Bukhari gitu kan, kadang ada kan, atau majelis pengajian apa kutubul Arba'in Nawawi. Nah, biasanya kalau ustadznya itu punya ijazah dari gurunya, ketika untuk meriwayatkan dari kitab tersebut nanti dikasih ke yang ikut halaqah tadi. Jadi dia mendapatkan Sahih Bukhari dari gurunya dapat dari siapa, gurunya dapat siapa. Jadi itu biasanya di akhir kalau udah selesai hataman satu kitab, terserah mau kitab yang tebel kayak Sahih Bukhari atau yang tipis-tipis kayak Arba'inat.
dan sebagainya. Dapat sanad Itu gitu ya Bu ya. ya dapat sanad. Itu namanya kan ijazah kan. Ijazah sanad dari ini nanti disebutkan kan pas akhir setelah pas penutupan itu biasanya disebutkan beliau gurunya itu si ustadznya itu dapat dari siapa, nanti ustadznya lagi dapat dari siapa, dan seterusnya sampai sahibul kitab, biasanya kayak gitu. Sampai ke muridnya lah, sampai muridnya gurunya, muridnya sahibul kitab biasanya. Itu namanya dapat ijazah sanad. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Iya, sama-sama. Oke. Sudah mau jam 9 nih, 10 saya ada kelas habis ini. Silakan disimpulkan aja deh. Apa yang kita dibacakan kesimpulannya udah belum? Belum kan? Belum dibacakan kesimpulannya kan tadi kan? Belum, Ibu. Oke, silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, kata adalah berasal dari kata adalah yang terdiri dari huruf ain, dal, dan lam. Dalam tasrif, ia berubah dari kata adalah ya'dilu adalatun yang bermakna lawan dari kejahatan. Ia juga disifatkan dalam bentuk masdar yang bermakna adalah yang memiliki sifat adil. Adil berarti meluruskan, menyamakan, berbuat adil. Dalam terminologi ilmu hadis, adil yang dimaksud adalah seorang periwayat tersebut beragama Islam, telah dewasa, berakal, terbebas dari kefasikan, dan juga menjaga muru'ahnya, atau terbebas dari hal-hal yang dapat merusak harga dirinya. Menurut pakar fuqaha, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsinya seperti pada pembagian warisan. Sedangkan menurut ulama muhadisin, adil adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar serta menjauhi dosa-dosa kecil. Kriteria adalah yaitu beragama Islam, taklif atau berstatus mukallaf, bertakwa, sejahtera dari sebab-sebab kefasikan, yang merusak yang dapat merusak muru'ah dan juga berakal. Udah, Ibu. Oke. Terima Langsung kasih kelompok ditutup. 9. Kelompok 7, Ibu. Oh iya. Kok 7? 7 ya? Iya. Oke. Baiklah, sekian. Iya, Bu. Teruskan. Iya, nggak apa-apa. Saya dari tadi kelompok 9. Oke, silakan. Oh iya, betul, 7. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada Ibu atas penjelasannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat selalu. Ya, sama-sama. Nanti yang aktif ya, yang aktif dalam diskusi kalau online kan nggak terlalu deg-degan sebenarnya kalau mau mengajukan pertanyaan, nggak kayak pas offline. Jadi saya harapkan aktif untuk berdiskusi. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sama-sama.